episode sebelumnya, Mu Chen dengan jari racun petir hitamnya meledakkan generasi muda terkuat dari alam spiritual surga utara, Mo Xingtian. Penguasa naga hitam tidak terima ketika Mu Chen ingin menghancurkan tubuh spiritual Mo Xingtian dengan menekannya. Untung saja Din Tachang menghalangi naga hitam dan mengkonfirmasi kematian peringkat pertama daftar Bounty Akademi Spiritual Surga Utara, Mo Xingtian. Kegemparan pun terjadi. Bagaimana cerita selanjutnya, mari kita simak. Keributan, Akademi Spiritual Surga Utara, hamparan keheningan memenuhi seluruh akademi. Bukan hanya para siswa, tetapi bahkan beberapa petinggi di akademi itu ternganga, sementara memiliki ekspresi tercengang di wajah mereka. Mata mereka semua jelas tertuju pada layar energi spiritual raksasa yang bersinar. Ketika itu ditampilkan Mu Chen menghancurkan jiwa ilahi Mo Xingtian dengan telapak tangan. Pemuda ramping setengah telanjang berdiri tinggi di langit. Wajah tampan itu tampak dingin luar biasa, mirip dengan ujung pisau. Di dalam telapak tangannya adalah jiwa ilahi yang hancur, yang telah berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menghapuskan langit. Tampil cantik dan cantik, itu memberi orang perasaan dingin di punggung mereka. Mu Chen benar-benar membunuh Mo Xingtian. Memotret satu sama lain, Shen Changsheng dan Li Xuantong bisa melihat keterkejutan dan keheranan yang ada di mata masing-masing. Itu Mo Xingtian, pria yang terdaftar di bagian atas daftar hadiah Akademi Spiritual Utara Heavens mereka. Orang terkuat di generasi yang lebih muda dari benua surga utara. Untuk orang ini, tidak diketahui berapa banyak ahli yang dikirim oleh Punishment Hall, tetapi tidak dapat menangkap atau membunuh pada akhirnya. Namun, pada saat ini, karakter super ganas yang telah menyebabkan sakit kepala bagi banyak petinggi di Akademi Spiritual Surga Utara telah benar-benar menemui ajalnya sepenuhnya di tangan Mu Chen. Orang itu, terlalu ganas. Petik 2. Akhirnya, tidak bisa menahannya, Shen Changsheng berbicara dengan senyum pahit. Meskipun emosi kegembiraan dan kegembiraan hadir di matanya. Untuk Akademi Spiritual Surga Utara, Mo Xingtian hanya seperti lesi beracun, dan seseorang yang tidak bisa dihilangkan oleh penatua manapun. Itu adalah tugas yang sangat sulit bagi akademi untuk menangkapnya. Namun, dari penampilannya, dia telah menemui ajalnya di tangan Mu Chen, yang telah menghilangkan masalah besar bagi akademi mereka. Di sampingnya, Li Xuantong mengangguk dengan lembut sambil bergumam, bocah itu. Dia benar-benar semakin kuat setiap kali dia bergerak. Dari kelihatannya, setelah masalah ini, kita pasti perlu memasuki gerbang surga utara. Jika tidak, aku tidak tahu di sudut mana kita akan dilempar selama kompetisi akademi spiritual besar setengah tahun dari sekarang. Petik 2. Shen Changsheng mengangguk dengan berat. Dia benar-benar tidak ingin dipukuli seperti itu. Saat keduanya melanjutkan obrolan mereka, kedamaian dalam akademi spiritual surga utara akhirnya dipecah dengan tangisan dan sorak-sorai yang menghancurkan bumi. Berdering di seluruh area yang mirip dengan guntur, mereka mengguncang seluruh akademi. Semua siswa memiliki wajah penuh emosi, terutama para veteran tua yang mampu memasuki benua surga utara untuk melatih dan meredam diri mereka sendiri, dengan masing-masing dari mereka menghela napas lega. Di masa lalu, ketika mereka menjalani pelatihan dunia nyata mereka selalu takut dan khawatir tentang pertemuan dua orang yang jahat, Mo Xingtian dan Mo Longzi. Itu karena, begitu itu terjadi, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri, bahkan jika mereka mau. Sekarang, yang pertama, Mo Longzi, telah terluka parah oleh Mu Chen, sedangkan yang kedua, Mo Xingtian, telah terbunuh olehnya. Masalah terbesar mereka benar-benar musnah. Ketika mereka menuju luar untuk pelatihan dunia nyata di masa depan, mereka tidak akan gemetar ketakutan. Semua memuji kakakmu. Beberapa anggota asosiasi Dewi Luo bersorak saat wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Mereka semua dianggap sebagai mahasiswa baru. Namun, hari ini, Mu Chen telah mengizinkan semua anggota dari asosiasi Dewi Luo mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di Akademi Spiritual Surga Utara. Sekarang, bahkan beberapa siswa yang lebih tua tidak berani dengan ceroboh memasang udara di depan mereka. Semua ini adalah karena kekaguman dan prestise bahwa Mu Chen telah menumpuk dengan memenangkan pertarungan keras, satu demi satu. Mata indah Sulinger bersinar ketika dia memusatkan pandangannya ke arah sosok di dalam layar energi spiritual yang bersinar. Pemuda setengah telanjang dengan niat membunuh kental di matanya. Rasa dingin ini, yang dibandingkan dengan kelembutannya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Namun,
Perbedaan sikap dan tingkah laku yang sangat berbeda ini memberikan stimulasi yang sangat kuat padanya. Memikirkan hal itu, orang tidak bisa menghitung berapa banyak gadis cantik dan gadis muda yang memerah ketika mereka diam-diam mengukur pemuda di layar. Kamu sudah menyalakan naksirmu, gadis kecil. Lihat dirimu, kau hampir bodoh. Melihat mata adik perempuannya, Susuan tidak bisa menahan diri untuk menggodanya sambil mengulurkan tangannya yang seperti batu giok untuk mencubit wajah manis gadis cantik yang manis itu. Wajah Sulinger yang manis berubah merah, sebelum dia berkata, dia akan baik-baik saja, kan, Penatua Sister. Santai, dengan dekan di sana, tidak akan ada yang bisa terjadi padanya, jawab Susuan dengan senyum tipis. Baru setelah mendengar itu Sulinger santai, sebelum mengintip pemuda lain di dalam layar yang bersinar. Setelah itu, tampaknya telah memikirkan sesuatu, bibir merah kecilnya mulai mengerut, sebelum emosinya mulai tenggelam. Dengan Luoli yang luar biasa di sisinya, bagaimana dia bisa bertahan? Rangkaian kegembiraan memenuhi Akademi Spiritual Surga Utara, sementara aura pembunuh memenuhi Gunung Spiritual Ilahi. Pada saat Mo Xingtian dibunuh oleh Mu Chen, suasana di luar Gunung Spiritual Ilahi juga membeku. Wajah para tetua dari berbagai tempat sedikit berubah, merasa kaget di hati mereka, karena ketegasan dan kekejaman tindakan Mu Chen. Kau bajingan kecil, kamu benar-benar berani membunuh orang-orang dari Istana Naga Iblis aku. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Suasana beku itu tidak berlangsung lama, sebelum raungan yang dipenuhi amarah dan kemarahan terdengar. Detik berikutnya, niat membunuh seperti cairan melayang ke langit, menghapuskan langit. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi redup ketika angin kencang yang naik dan awan yang menyala memenuhi langit. Hati para tetua dari berbagai tempat berdetak kencang saat mereka membalikkan pandangan mereka, hanya untuk melihat ekspresi pucat hijau pada Black Dragon Sovereign, membunuh niat yang berdesir dan melonjak keluar darinya, mirip dengan Dewa Iblis. Apakah kamu mengatakan bahwa jumlah siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara kita yang terbunuh di tangan Istana Naga Iblismu terlalu sedikit? Jika kamu berani menyentuh Mu Chen, Naga Hitam, Akademi Spiritual Surga Utara kami akan berani berperang dengan Istana Naga Iblis kamu sekali lagi. Sama seperti raungan Sovereign Naga Hitam terdengar, suara rendah dan dalam terdengar, dengan tidak jelas, niat membunuh yang tebal, serta amarah memenuhi suaranya. Kelopak mata para tetua dari berbagai tempat bergerak-gerak sebelum berbalik, hanya untuk melihat Din Tai Chang, dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pada saat ini, energi spiritual dunia telah berubah merajalela diiringi dengan fluktuasi emosinya. Haha, Tai Chang, kamu benar-benar sombong. Tahun itu, jika bukan karena penguasa naga putih memberontak dan melarikan diri, dan mencuri harta istana kami dan mencegah kami menyelesaikan ritual pemanggilan kami. Apakah Akademi Spiritual Surga Utara kamu ingin mengalahkan Istana Naga Iblis kita? Jawab penguasa naga hitam dengan tawa geram. Jika kamu tidak menerimanya, Akademi Spiritual Surga Utara kami akan menemani kamu sekali lagi. Suara gemuruh Din Tai Chang meledak hingga menyebabkan wajah orang yang tak terhitung jumlahnya berubah bentuk. Dua pengaruh teratas di Akademi Spiritual Surga Utara akhirnya akan menggantikannya lagi. Ini menyebabkan seluruh benua Surga Utara merasa terkejut dengan wahyu ini. Tetesan hujan emas menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat jatuh dari rumpun cahaya raksasa yang melayang tinggi di langit. Karena hujan, seluruh area menjadi jernih dan menyegarkan, dengan suasana tegang dari pertempuran besar sebelumnya telah sepenuhnya tenang. Perasaan-perasaan santai dan tak terlukiskan yang tak terlukiskan bangkit dan melonjak dalam pikiran dan hati semua orang yang hadir. Pada saat ini, terlepas dari 9 langkah surgawi atau ahli lainnya yang tak terhitung jumlahnya hadir di tanah luas di bawah ini, semua orang dengan cepat mengambil tempat duduk. Meskipun mereka tidak dapat menikmati kekuatan pembaptisan sesempurna Mu Chen, mereka masih bisa menikmati beberapa yang bocor. Jika mereka mampu menyerapnya, itu akan memiliki manfaat yang sangat besar untuk budidaya mereka. Duduk di titik tertinggi dari 9 langkah surgawi, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat hujan emas turun dari langit. Dengan pikiran, kekuatan hisap yang kuat meletus dari tubuhnya, langsung menyerap hamparan besar hujan emas. Engah. Saat air hujan emas bersentuhan dengan Mu Chen, itu diam-diam meresap ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, menggigil marah sepertinya mengguncang tubuhnya, sementara fluktuasi yang tidak normal jelas dan menyegarkan berdenyut dan menyebar. Fluktuasi itu sangat misterius, muncul seperti masuknya air suci. Tanpa diduga,
luka yang disebabkan dari pertarungan hebat dengan Mo Xingtian mulai sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Energi spiritualnya yang mengering mulai melonjak dan mengisi kembali dirinya dengan cepat. Energi yang sangat aneh. Petik 2. Mu Chen menghela napas kagum. Ketika tetesan emas memasuki tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa darah, daging, dan tulangnya telah berubah menjadi hantu lapar, dengan gila melahap hujan emas. Ini bukan sesuatu yang secara sukarela dilakukan olehnya, tetapi hasil dari fungsi tubuh bawaannya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa hujan emas misterius memiliki manfaat yang sangat baik baginya. Memasuki keadaan mabuk di tengah-tengah perasaan yang indah dan ajaib itu, semua pori-pori di tubuh Mu Chen tampaknya telah terbuka lebar, membuatnya sulit baginya untuk melepaskan diri darinya. Namun, masih jernih, Mu Chen terus mengedarkan energi spiritualnya, dengan kekuatan hisap meletus darinya, terus-menerus menghisap masuk ke dalam tetesan hujan emas yang turun. Berdiri di posisi paling atas, sama sekali tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan kekuatan pembaptisan. Namun, karena begitu berlimpah dan kuat pada posisi ini, ia tidak dapat mengingini semua itu untuk dirinya sendiri. Karena itu, 70% dari kekuatan pembaptisan yang tersisa terus mengalir ke bawah. Mu Chen tidak merasa menyesal atas hal itu. Dari semua kekuatan baptisan yang hadir, ia mampu mengklaim 30% darinya, dengan para ahli lain tentang 9 langkah surgawi mampu mengklaim 30 hingga 40%. Sisa 20 hingga 30% tersisa untuk diserap oleh para ahli di bagian bawah. Namun, karena jumlah orang yang terlalu tinggi jumlahnya, setelah distribusi kekuatan baptisan, setiap individu yang hadir di sana hanya dapat menyerap sepotong saja. Karena itu, dapat mengklaim 30% dari dirinya sendiri lebih dari cukup untuk membuat mata orang memerah. Sebagai kekuatan pembaptisan terus turun dari langit, cahaya keemasan mulai muncul di permukaan tubuh Mu Chen. Dari kejauhan, ia tampaknya memiliki tubuh emas. Perlahan-lahan menenangkan dirinya, Mu Chen akhirnya tenggelam kesadarannya ke keadaan latihan. Sepotong kekuatan baptisan menembus darah, daging, tulang dan meridian Mu Chen. Sebelum akhirnya mengembun dan menetes ke aura Sea Mu Chen. Dari sana, jiwa ilahi Mu Chen diam-diam duduk di dalam. Tetes hujan bercahaya keemasan terkondensasi di dalam tangan kecil jiwa ilahi. Samar-samar, struktur seperti kristal muncul, tampak sangat misterius dan muskil. Ketika Mu Chen menenggelamkan kesadarannya dalam pembaptisan spiritual ilahi, gelombang besar mengotori langit mulai naik di luar gunung spiritual ilahi. Perang yang akan mengguncang benua surga utara akan segera meletus. Sok, aura mengerikan menyembur keluar dan menghapuskan langit di luar gunung spiritual ilahi, sementara hati dan pikiran para tetua dari berbagai tempat dipenuhi dengan keterkejutan. Haha, apa kau benar-benar berpikir bahwa istana naga iblis kita takut padamu, Tai Chang? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu dari Din Tai Chang, penguasa naga hitam mulai tertawa kecil, sementara niat dingin muncul di matanya. Mengambil langkah ke depan, dia berbicara sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa istana naga iblis kita tidak memiliki sedikit pun keberanian setelah bertahun-tahun? Bahkan jika Akademi Spiritual Surga Utara kamu tidak memiliki nyali untuk memulai perang, istana naga iblis kita akan melenyapkanmu. Petik 2. Hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kejutan. Bahkan tetua dari berbagai pengaruh puncak di benua surga utara memiliki wajah mereka sedikit berubah. Istana naga iblis selalu menghindari konfrontasi langsung melawan Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, mengapa mereka tiba-tiba merespons dengan cara yang begitu kuat hari ini? Mungkinkah mereka benar-benar berencana untuk berperang? Begitu pertarungan tingkat itu pecah, bahkan akan ada bahaya dari Sovereigns jatuh. Tanpa ragu, jatuhnya Sovereign akan menjadi pukulan yang mengancam jiwa bagi kedua belah pihak. Mungkinkah istana naga iblismu akan berperang lagi? Kali ini, Akademi Spiritual Surga Utara kami akan memastikan untuk melakukan pekerjaan yang bersih. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Din Tai Chang mencocokkan setiap kata sulit dengan kata-katanya sendiri. Istana Naga Iblis dan Akademi Spiritual Surga Utara adalah musuh bebuyutan sampai mati. Tahun itu, Akademi Spiritual Surga Utara telah mengetuk Istana Naga Iblis dari posisi mereka sebagai penguasa benua Surga Utara, menyebabkan pamor yang terakhir jatuh dan tidak pernah pulih lagi. Demikian pula, saat dalam penyembunyian, hanya dewa yang tahu berapa banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang keluar untuk pelatihan dan tempering dunia nyata.
Oleh karena itu, Din Tai Chang memiliki niat membunuh yang lebih besar terhadap Istana Naga Iblis. Jika mereka benar-benar berperang, dia akan lebih dari bersedia membayar sejumlah harga untuk benar-benar menghapus sampah beracun dari wajah benua surga utara. Haha, The Black Dragon Sovereign terkekeh-kekeh, dengan senyumnya yang tampak agak misterius. Dengan lambaian lengan bajunya, suara keras melolong, bergema di langit. Hari ini, gunung spiritual ilahi ini akan menjadi kuburanmu, Tai Chang. Bang! Sama seperti raungan Sovereign naga hitam bergema di cakrawala, ruang di langit sekitarnya mulai tiba-tiba melengkung dan mendistorsi. 5 sinar cahaya bergegas menuju langit, meliputi seluruh dunia dengan cahaya mereka. Luasnya energi spiritual yang hadir tampaknya sangat besar sehingga setiap orang dalam 1000 kilometer dapat melihat dan memperhatikannya dengan jelas. Wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya berkerut keras saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke inti 5 sinar cahaya. 5 sosok tiba-tiba muncul dari dalam, dengan kekuatan penguasa memancar keluar dengan deras. Itu 5 penguasa besar dari Istana Naga Iblis. Syok memenuhi hati beberapa tetua. Memang, Istana Naga Iblis telah datang ke sini dengan persiapan. Semua penguasa istana batin mereka telah tiba dengan kekuatan penuh. Apakah mereka berencana untuk membantai Din Tai Chang di sini? Desir, suara mendesing. Tak terhitung ahli di daerah ini mundur dengan tergesa-gesa, sangat takut disapu oleh gelombang kejut menakutkan yang diciptakan oleh formasi ini. Jelas bahwa sasaran tunggal Istana Naga Iblis adalah Din Tai Chang. Karena itu, mereka tidak peduli dengan orang lain yang mundur. Berdiri di belakang Din Tai Chang, wajah-wajah manis Ling Xi dan Luo Li sedikit berubah. Pada saat berikutnya, memegang pergelangan tangan Luo Li yang ramping, dengan gerakan sosoknya yang manis, Ling Xi mundur kembali. Konflik antara orang-orang pada tingkat itu akan menimbulkan bahaya ekstrim bagi Luo Li. Karena itu, sangat penting bahwa dia membawa Luo Li dari Din Tai Chang. Melihat pemandangan yang mengesankan di hadapannya, wajah Din Tai Chang tenggelam seperti hujan. Sebuah kilatan dingin melintas di matanya ketika dia berkata, "Jadi, Istana Naga Iblismu sudah lama bersiap untuk ini, ya. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku telah turun ke tingkat seperti itu?" Petik 2. Haha, biarkan aku melihat kamu mencoba. Petik 2. Menggigil mengguncang tubuh penguasa naga hitam saat sinar cahaya ribuan kilometer panjang bergegas menuju langit. Energi spiritual yang luas dan tanpa batas, menggerakkan energi spiritual yang ada di surga ketika 6 sinar cahaya yang panjangnya ribuan kilometer nampak membentuk semacam formasi, mengelilingi Din Tai Chang di dalam. Jelas, penguasa naga hitam telah mengumpulkan semua kekuatan dari 6 penguasa besar Istana Naga Iblis demi membunuh Din Tai Chang. Tatapan dingin keluar dari mata Din Tai Chang. Menjadi Sovereign kelas 5, dia dari ranah kultivasi yang sama dengan Sovereign Naga Hitam. Adapun 5 penguasa lain dari Istana Naga Iblis, mereka semua penguasa kelas 1. Memang, formasi ini sangat mengancam jiwa bagi Din Tai Chang. Namun, bukankah Naga Hitam berdaulat terlalu naif untuk percaya bahwa Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak akan memiliki ahli hadir di tempat ini? Ling Xi membawa Luo Li ke tempat yang aman di kejauhan. Mengarahkan matanya yang indah ke arah daerah di mana energi spiritual yang luas dan kuat melonjak keluar, alisnya berkerut dan berkata, "Luo Li, tunggu di sini sebentar, aku akan pergi dan membantu Din Tai Chang." Petik 2. Meskipun Ling Xi tidak dianggap sebagai bawahan Din Tai Chang, memegang gelar penatua, dia benar-benar menerima perhatian dan perhatian darinya selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, poin paling penting adalah bahwa dia telah bertemu Mu Chen di sini. Karena itu, jika yang terakhir memiliki masalah, dia pasti tidak akan mengambil kursi belakang dan menjadi pengamat. Baik, harap berhati-hati, Sister Elder Ling Xi. Luo Li mengangguk. Meskipun pemandangan di hadapannya telah membuatnya kewalahan, itu adalah sesuatu yang telah terjadi pada beberapa tetua dari benua surga utara. Meskipun begitu, tidak ada kehadiran gugup dan kehilangan warna di wajahnya. Lagi pula, dia adalah putri klan Dewa Luo dan penguasa masa depan mereka, yang merupakan salah satu dari 4 klan dewa besar di dunia surga timur. Latar belakang seperti itu melebihi Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis. Meskipun mereka secara bertahap menurun selama bertahun-tahun, para ahli tingkat sovereign dalam klannya memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis. Melihat respons Luo Li, Ling Xi mengangguk.
sebelum menembak kembali ke wilayah itu dengan energi spiritual yang mengamuk. Namun, saat dia melangkah maju, wajahnya yang menyenangkan tiba-tiba menjadi dingin. Niat dingin muncul di dalam matanya yang indah saat dia melihat ke arah ruang kosong, sebelum berbicara. Dengan suara dingin, bajingan mana yang hanya tahu bagaimana menyembunyikan kepalanya di tanah. Saat suaranya terdengar, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok yang ramping. Menunjuk ke arah ruang di depannya, dia mengepalkan. Energi spiritual tanpa batas melesat keluar, tampak seperti sinar cahaya, menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat menyembur keluar. Berubah menjadi pusaran energi spiritual selebar 3000 meter, itu dengan keras menembak ke arah ruang kosong di depannya. Haha, kamu benar-benar wanita yang kejam. Ruang kosong tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat saat sosok muncul dari dalam. Dengan gelombang lengan bajunya, bayangan yang tak terhitung muncul di belakang tubuhnya, benar-benar membela diri terhadap sinar energi spiritual dari tembakan cahaya ke arahnya. Itu adalah pria parubaya hitam, tampak kekar, bayangan suram di matanya dengan rambut hitam berkibar di udara. Aura yang dia berikan sangat luar biasa, yang jelas berarti bahwa dia bukan orang yang sederhana. Siapa kamu? Melihat pria parubaya, kerutan muncul di wajah Ling Si saat dia berbicara. Liu An, jawab pria parubaya dengan senyum tipis. Presiden Kamar Dagang Umbra, Liu An. Wajah Ling Si sedikit tenggelam ketika dia menjawab, sepertinya Kamar Dagang Umbra kamu dan Istana Naga Iblis telah terhubung bersama. Nyali besar untuk benar-benar menyerang Akademi Spiritual Surga Utara kami. Apakah kamu tidak takut untuk menimbulkan bencana besar untuk dirimu sendiri? Petik 2. Haha, kata-kata yang sangat kuat dari kamu, Nona Ling Si. Kamar Dagang Umbra kami tidak berencana menentang Akademi Spiritual Northern Heavens kamu. Hanya saja Istana Naga Iblis telah membuat tawaran yang telah menggerakkan hatiku. Karena itu, satu-satunya hal yang perlu aku lakukan adalah menahan kamu di sini, itu saja. Liu An menjawab dengan senyum tipis. Ketahuilah bahwa jika kamu tidak melakukan apapun, aku akan berjanji bahwa aku sama sekali tidak akan melakukan apapun pada kamu, Nona Ling Si. Petik 2. Oh, apakah kamu akan menghalangi aku? Tanya Ling Si mengejek. Haha. Aku tahu bahwa Miss Ling Si adalah Grandmaster Arai Spiritual. Namun, harap pertimbangkan bahwa aku adalah penguasa kelas 3. Seharusnya tidak sulit bagi aku untuk menahan kamu, kamu tahu. Jawab Liu An sambil tersenyum. Mendengar itu, Ling Si menjawab dengan mencibir, apakah kamu yakin kamu belum menghancurkan kepala kamu? Jika Akademi Spiritual Utara Heaven's Lord Northern Dragon kita tahu tentang masalah ini, dia akan langsung menuju ke sini, kau tahu. Apakah kamu yakin bahwa kalian tidak akan takut setengah mati ketika dia tiba? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata, Tuan Naga Utara, murid-murid Liu An dengan jelas berkontraksi. Di dalam benua surga utara, Naga Utara dikenal sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Karena keberadaan ini yang berada di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, sama sekali tidak ada pengaruh atau kekuatan yang dapat mengguncang kursi mereka di benua surga utara. Karena Istana Naga Iblis berani untuk bergerak, mereka secara alami akan memiliki cara untuk berurusan dengan Naga Utara. Dengan senyum di wajahnya, Liu An menjawab dengan suara lembut. Hati Ling Si sedikit bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu. Naga Utara adalah eksistensi sovereign kelas 9, dan tak terkalahkan di benua surga utara. Istana Naga Iblis sebenarnya memiliki cara untuk berurusan dengan Naga Utara. Apakah mungkin, terlepas dari ini, dia tidak mencibir kata-kata terakhirnya. Istana Naga Iblis bukanlah sekelompok orang bodoh. Mereka jelas memahami ancaman raksasa yang diwakili Naga Utara kepada mereka. Jika mereka benar-benar tidak punya cara, mereka sama sekali tidak akan berperang melawan Akademi Spiritual Surga Utara. Aku benar-benar ingin melihat dengan tepat. Kemampuan apa yang kamu miliki yang bisa menghentikanku? Petik 2. Menekan keterkejutan di dalam hatinya, Ling Si mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Liu An saat arus bercahaya mulai beredar di sekitar jari-jarinya yang seperti batu giok. Mendesah. Maka aku harus menyinggung kamu, Nona Ling Si. Petik 2. Saat Liu An menghela nafas, sinar kegelapan yang tak terhitung jumlahnya tampak memanjang dari punggungnya, merusak langit dan bumi yang berhubungan dengan mereka. Bersama kota spiritual ilahi, Ketua Balai Hukuman Hall Moyu, serta Penatua Zutian, tidak menuju gunung spiritual ilahi. Namun, ketika sinar yang panjangnya beberapa ribu meter plus itu berlari ke langit,
wajah kedua orang yang bermain catur di paviliun langsung berubah. Sepotong catur Hallmaster hukuman hall tangan Mo Yu jatuh di papan catur saat sebuah getaran menggoyangkan jari-jarinya, menghancurkan papan catur batu giok menjadi debu. Memotret satu sama lain, keduanya bisa melihat kejutan di mata masing-masing. Detik berikutnya, menggigil hebat mengguncang tubuh mereka, ingin bergegas menuju gunung spiritual ilahi dengan kecepatan penuh. Haha, tolong, kalian berdua menemani aku untuk permainan catur. Petik 2. Ketika mereka berdua bangkit dari kaki mereka, suara tawa samar terdengar di dalam paviliun. Dengan marah memutar kepala mereka, keduanya melihat seorang laki-laki mengenakan jubah putih perlahan muncul dari dalam. Pada saat ini, yang terakhir sedang melihat ke arah mereka dengan senyum tipis di wajahnya. Presiden Kamar Dagang Surgawi Yuan, Dongming. Petik 2. Setelah melihat pria itu, wajah Hallmaster Punishment Hall Mo Yu mulai menjadi gelap. Akademi Spiritual Surga Utara. Siswa yang tak terhitung jumlahnya masih fokus pada layar energi spiritual yang bersinar. Sementara mereka masih tenggelam dalam kondisi emosional, pilar berwarna merah darah tiba-tiba berhenti menuju langit dari aula besar di dalam akademi. Ketika itu terjadi, sebuah cincin tergesa-gesa bergema di seluruh wilayah. Ledakan, ledakan. Wajah para siswa yang tak terhitung jumlahnya berkerut dengan keras ketika mereka melihat ke arah pilar berdarah yang telah berlari menuju langit, hati dan pikiran dipenuhi dengan kejutan. Di dalam pilar merah darah bercahaya, jam merah darah raksasa mulai bergetar dan berdering. Itu, Blood Soul Bell. Perasaan kaget yang luar biasa hadir di mata Shen Changsheng dan yang lainnya. Itu level waspada tertinggi dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat aktivitas apapun dari bel merah darah. Kekacauan dan kekacauan muncul di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara saat semua petinggi bergegas terburu-buru, wajah kewalahan karena terkejut ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Desir, suara mendesing. Dua penatua duduk surgawi yang tersisa yang tetap berada di Akademi Spiritual Surga Utara muncul di langit. Melihat suram ke bel merah darah, mereka saling memandang sebelum berkata, sesuatu terjadi pada Din. Sementara seluruh Akademi Spiritual Surga Utara telah tenggelam dalam kekacauan dan kekacauan, bel mendesak tiba-tiba berhenti. Memalingkan pandangan mereka, semua orang melihat sosok yang tampak lemah dan lemah muncul di samping jam raksasa. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirimnya kembali ke aula raksasa. Pria tua yang lemah dan tampak rapuh itu mengenakan jubah yang ceroboh di tubuhnya, sementara kepalanya tampak botak, tidak memperlihatkan sedikit pun sosok di eselon yang lebih tinggi. Pada saat ini, kerutan samar muncul di dahinya ketika dia melihat ke arah Akademi Spiritual Surga Utara-Utara yang kacau, sebelum berteriak, diam. Suaranya terdengar sangat kuno dan kuno. Namun, itu datang dengan tekanan yang sangat kuat. Dengan satu raungan, dia langsung memadamkan dan menekan semua kekacauan dan kekacauan yang ada. Tuan Naga Utara, setelah melihat pria tua berkepala botak itu, kedua tetua yang duduk surgawi dengan tergesa-gesa memberi hormat. Cao Xiu, aku ingin kalian berdua segera mengaktifkan Arai Spiritual Academy, sebelum bergegas kembali ke pegunungan spiritual ilahi. Adapun para petinggi lainnya, pertahankan Akademi Spiritual Surga Utara. Cegah siapapun masuk atau pergi. Kata lelaki tua botak itu dengan nada acuh tak acuh. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak malas dan riang, dengan jejak samar sombong muncul dari penampilannya yang tampaknya tidak digarap. Iya nih. Setelah mendengarnya, dua tetua yang duduk di surga dengan cepat memberikan balasan mereka. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah gunung spiritual ilahi, pria tua botak itu mendengus dingin, sepertinya sudah waktunya untuk menyingkirkan istana naga iblis untuk selamanya. Petik 2. Ketika suaranya terdengar, sebuah getaran menggigil di tubuhnya saat dia bergegas ke langit. Sinar kecemerlangan menyembur keluar sementara langit dan bumi tampak menjadi gelap. Mengangkat kepala mereka, semua siswa tampak kaget ketika sepasang sayap berwarna hitam menggantung dari awan, membentang di cakrawala, membentang lebih dari ribuan kilometer. Skri. Burung raksasa dengan ukuran tak berujung mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Dengan kepakan sayap seukuran awannya, ruang hancur berantakan ketika sosok raksasa yang tak tertandingi menghilang menjadi nihiliti. Itu, siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan heran, dengan emosi yang tak tertandingi melonjak dari dalam mata mereka. Itu Tuan Naga Utara. Di bagian atas awan,
di mana sulit bagi mata telanjang untuk melihat, sosok hitam terbang melintasi benua surga utara dengan kecepatan kilat. Ketika ia melebarkan sayapnya, itu tampaknya telah menembus ruang. Karena itu membuat mustahil untuk mendapatkan gambar yang jelas dari seluruh tubuhnya. Seseorang hanya akan melihat sosok hitam menembus ruang angkasa, muncul ribuan meter dalam sekejap mata. Kecepatan seperti itu menyebabkan semua penguasa biasa untuk melihat dengan kaget-kaget, karena itu adalah yang akan benar-benar meninggalkan mereka dalam debu, tanpa harapan untuk mengejar ketinggalan. Sosok hitam itu, tentu saja, naga utara yang telah menyerbu keluar dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Meskipun benua surga utara sangat luas dan tidak ada habisnya, keinginan untuk bergegas ke gunung spiritual ilahi hanyalah masalah selusin menit dengan kecepatan sebenarnya. Sosok hitam raksasa itu menembus ruang dengan kecepatan kilat. Detik berikutnya, ruang di depannya hancur berantakan ketika air laut berwarna hitam menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat menyapu keluar dari dalam. Dari dalam ruang yang hancur, seekor burung hitam raksasa yang tampaknya tak ada habisnya melolong dari dalam. Skri. Perubahan tak terduga ini menyebabkan naga utara merasakan sedikit kejutan. Detik berikutnya, sayapnya yang menutupi awan melintas ke depan, mengirimkan bulunya, yang mirip dengan senjata ilahi yang tak tertandingi, merobek ruang, menabrak air laut hitam. Bang! Gemuruh. Riak-riak yang menghapus langit tersapu saat beberapa ruang hancur berantakan. Seketika, tornado dengan lebar ribuan meter berputar di atas 9 langit. Bajingan kecil apa itu? Keluarlah untukku. Sinar kecemerlangan muncul di sekitar sosok hitam raksasa sebelum dengan cepat menyusut. Mengubah kembali ke bentuk manusia, naga utara memandang ke arah ruang di depannya saat auman dinginnya bergema di cakrawala. Haha, lama tidak bertemu, naga utara. Kemarahanmu masih sama eksplosifnya dengan sebelumnya. Sebuah suara tertawa terdengar dari dalam ruang saat beberapa air mata keruangan runtuh dengan cepat. Sementara air laut berwarna hitam yang tak terbatas menyembur keluar. Dengan cepat menutupi seluruh wilayah, tampak seolah-olah ada gelombang ombak berwarna hitam hadir di dalam lapisan awan di udara. Tiang air terkondensasi di dalam air laut, sebelum sesosok muncul di dalamnya. Sosok yang hadir adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru. Pola air hitam dilukis pada jubah biru, dan mereka berkilau dengan sinar kecemerlangan yang samar. Pada saat ini, pria tua berjubah biru itu berseri-seri ketika dia melihat ke arah naga utara yang ada di depannya. Setelah melihat lelaki tua berjubah biru itu, mata naga utara sedikit berkontraksi, sebelum berbicara dengan suara yang dalam, leluhur tua Wu Liang. Apakah kamu tidak melakukan pelecehan kejam ke benua yang tak terukur? Apa yang telah kamu lari ke utara? Surga benua untuk. Petik 2. Pria tua berjubah biru itu dikenal sebagai leluhur tua yang tak terukur. Dikatakan bahwa orang ini adalah penguasa kelas 9 dan mengendalikan sebuah benua yang lebih luas dan tak terbatas daripada benua surga utara, benua tak terukur. Demikian pula, ada beberapa benua kecil lain yang juga berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai keberadaan tingkat tuan dalam dunia 1000 besar, seseorang yang memiliki ketenaran dan reputasi. Namun, ada beberapa jarak antara benua Immeasurable dan Akademi Spiritual Northern Heavens. Mengapa leluhur tua yang tak terukur muncul tiba-tiba? Haha, lama tidak bertemu, teman lama. Alasan aku datang ke sini adalah untuk mengenang masa lalu, kata leluhur tua yang tak terukur dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Menatap leluhur tua yang tak terukur, cahaya mengerikan muncul di mata naga utara saat dia berbicara dengan lambat. Jadi, itu adalah istana naga iblis yang telah mengundangmu. Aku tahu itu. Mengapa para bajingan itu mendapatkan keberanian untuk menantang Akademi Spiritual Surga Utara kami tiba-tiba? Jadi, kamu, orang tua, yang menarik tali dalam kegelapan. Petik 2. Mendengar itu, leluhur tua yang tak terukur memberikan senyuman ketika dia menjawab, aku sudah lama mendengar bahwa ada gunung spiritual ilahi di benua surga utara. Orang tua ini cukup tertarik padanya. Naga utara, setelah bertahun-tahun di Northern Heavens kontinen, kamu sebenarnya tidak mempertahankan kendali penuh atas itu. Mengapa tidak? Mari kita bermitra dan memerintah seluruh benua ini. Pada saat itu, kita dapat bekerja sama dan mencari gunung spiritual ilahi itu. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak akan tersentuh oleh tempat di mana Sovereign Surgawi telah meninggal dalam posisi duduk. Petik 2. Naga utara membalas dengan acuh tak acuh. Old Ghost Immeasurable,
yang terbaik adalah kamu bergegas kembali ke benua immeasurable kamu. Jangan menyodok hidungmu dalam hal-hal dari benua surga utara. Setelah mendengar jawaban naga utara, yang secara bertahap menjadi tidak sopan, senyum yang hadir di wajah leluhur tua yang tak terukur mulai memudar ketika dia berkata, "Naga utara, bukankah kamu tidak akan memberikan wajah tua ini kepada orang tua yang rendah hati itu?" Petik 2. Senyum yang mengejek langsung muncul di wajah naga utara saat dia menatap leluhur tua yang tak terukur, sambil menjawab, "Jangan mencoba menunjukkan kekuatanmu di depan aku, hantu tua. Aku khawatir kau sudah menemukan orang yang salah untuk melakukan itu. Kamu, rendah hati. Ketika marsial leluhur baru saja memasuki dunia 1000 besar, kamu, hantu tua, telah mencoba untuk mencelupkan jari-jarimu ke dalam para wanita setelah menemukan betapa menariknya mereka, hampir hancur sampai mati oleh satu tamparan darinya, kamu tanpa malu melarikan diri selama 1 tahun, bahkan tidak berani untuk kembali ke sarang lama kamu pada tahun itu. Apakah kamu pikir diri kamu yang tidak tahu malu memiliki sesuatu seperti kulit tipis? Kamu punya nyali, kamu bisa pergi dan pergi untuk menemukan Martial Ancestor di Martial Realm. Jika kamu bisa kembali hidup-hidup, aku akan membiarkan kamu menginjak-injak seluruh benua surga utara seperti yang kamu inginkan." Petik 2. Kata-kata dari naga utara itu sama tajamnya dengan pisau, langsung menyebabkan senyum hadir di wajah leluhur tua yang tak terukur perlahan-lahan membeku. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak ke langit, menyebar melintasi cakrawala yang tak terhitung jumlahnya. "Kamu ingin mati, naga utara?" Wajah leluhur tua yang tak terukur berubah memerah saat dia meraung. Hal ini selalu menjadi duri dalam hatinya. Karena obsesi yang terjadi tahun itu, ia dibuat menjadi bahan tertawaan besar, yang telah menyebabkan ketenaran dan reputasinya merosot dan menjadi malu di dalam hatinya. Bertahun-tahun, ia telah dengan gila-gilaan berlatih, yang menyebabkan peningkatan kekuatannya secara drastis. Sebelumnya, dia bahkan berpikir untuk membalas dendam. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika kekuatannya meningkat, bahwa leluhur marsial telah dengan cepat meningkatkan alam dalam kultivasinya, membawanya naik dari siapapun menjadi tuan di dalam dunia 1000 besar. Alam bela diri, bawahannya memiliki banyak pakar yang mirip dengan awan di langit, dengan klan yang memiliki latar belakang selama klan Esroh dengan rela menyerah padanya. Bahkan posisi pemimpin klan mereka diserahkan kepada istri, leluhur marsial. Itu adalah kombinasi dari Martial Ancestor dan Realm Martial yang memungkinkan, Ice Spirit Clan, yang penuh kematian untuk secara bertahap menjadi kekuatan tirani seperti hari ini. Menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti itu, leluhur tua yang tak terukur telah hidup bertahun-tahun dalam ketakutan dan gentar, takut bahwa alam bela diri akan mengirim para ahli untuk menghadapinya. Oleh karena itu, jangan bicara tentang membalas rasa malunya, dia bahkan tidak berani dengan ceroboh mendekati alam bela diri itu. Bang! Dengan lambaian tangannya, aura pembunuh melonjak dari leluhur tua yang tak terukur saat gelombang pasang berwarna hitam yang menghancurkan langit langsung menyapu ke depan. Setiap tetes dalam gelombang pasang itu adalah air dari sungai bawah, yang didirikan dari bawah bumi, dipelihara dengan energi spiritualnya yang tak terbatas, sebelum membentuk Laut Belanda. Dimanapun lautnya melaju ke arah, itu akan menyebar lebih dari ribuan dan ribuan meter, mengubah apapun yang bersentuhan dengannya menjadi nihiliti, tampak sangat sombong. Huff! Melihat leluhur tua yang tak terukur mengambil tindakan, dengusan dingin terdengar dari naga utara. Sebuah telapak layu menjulur, menjelma menjadi sayap berbulu yang panjangnya ribuan meter. Dengan gelombang bulunya, kilatan bulu menutupi bumi dan menyembunyikan langit ketika mereka meletus secara eksplosif. Menusuk menembus ruang, mereka menghancurkan keras terhadap gelombang pasang hitam yang datang. Laut hitam dengan deras menyembur dan melonjak. Meskipun demikian, itu tidak dapat memecahkan obstruksi yang disebabkan oleh kilatan berbulu. Laut yang sombong juga tidak bisa merusak kilatan bulu tirani yang menabraknya. Apakah kamu benar-benar akan menggunakan metode ini untuk melawanku? Kamu, hantu tua, benar-benar telah menjadi pikun. Dengan ekspresi dingin hadir di wajahnya, naga utara melambaikan lengan bajunya, menyebabkan kilatan berbulu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun bersama. Berubah menjadi makhluk seperti ikan dan naga, makhluk itu menabrak gelombang pasang hitam, menghancurkannya, sebelum menembak ke arah leluhur tua yang tak terukur dengan kekuatan tak tertandingi. Awalnya adalah keberadaan yang hidup di Laut Utara yang tak berujung. Meskipun Laut Belanda leluhur tua yang tidak terukur sombong, sulit baginya untuk memiliki banyak efek dalam penindasan yang sebelumnya.
Sebaliknya, dengan mengandalkan kekuatan laut, ia mampu meletus dengan serangan balik yang lebih kuat. Bang! Memberikan langkah dengan kakinya, ombak raksasa yang menghancurkan langit yang terkondensasi bersama di dalam laut hitam. Berubah menjadi trisula hitam raksasa yang panjangnya ribuan meter, itu didorong keluar pada saat berikutnya, dengan ganas menembak ke arah makhluk naga seperti ikan raksasa. Ledakan, gelombang kejut yang menakutkan menyapu, menyebar melintasi ribuan dan ribuan meter melintasi cakrawala. Seluruh wilayah mulai mengamuk ketika angin ribut dan badai topan berputar, menyebabkan kekacauan dan kekacauan meletus ke ribuan dan ribuan meter dari bumi di bawah ini, menyebabkan banyak ahli melarikan diri untuk hidup mereka, diliputi dengan kejutan. Di luar gunung spiritual ilahi, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan marah mengangkat kepala mereka ketika mereka menatap ke kejauhan dengan syok di mata mereka. Jelas, mereka semua bisa merasakan pertarungan yang menghancurkan bumi yang telah meletus di sana. Fluktuasi yang mengalir keluar dari sana telah menyebabkan bahkan hati beberapa tetua gemetar ketakutan dan syok. Siapa yang bertarung di sana? Ada apa dengan keributan yang menakutkan ini? Sudah pasti Dewa Naga Utara dari Akademi Spiritual Surga Utara. Siapa yang bertarung dengannya? Sebenarnya ada seseorang yang bisa melawannya. Ini, mungkin hasil karya dari Istana Naga Iblis. Mata beberapa tetua mulai berfluktuasi ketika mereka bertukar pandang satu sama lain, sebelum berbalik untuk melihat penguasa naga hitam dan sesama penguasa dengan kaget. Itu sebabnya Istana Naga Iblis berani mengambil tindakan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara. Sepertinya mereka telah mengundang penolong yang menakutkan. Din Tai Chang juga merasakan fluktuasi memancar dari sana, yang telah menyebabkan wajahnya sedikit berubah. Haha, ada apa, Tai Chang? Naga Utara terhalang. Sekarang, apakah kamu berpikir bahwa masih ada orang yang bisa menyelamatkanmu? The Black Dragon Sovereign mulai tertawa terbahak-bahak, tawanya meluap dengan kepuasan riang. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, Istana Naga Iblis mereka akhirnya berhasil mendapatkan kembali di atas angin. Istana Naga Iblismu benar-benar telah membayar cukup banyak untuk berurusan dengan Akademi Spiritual Surga Utara kita. Jawab Din Tai Chang dengan mencibir. Dia secara alami tahu tentang situasi saat ini. Tidak hanya Istana Naga Iblis mengundang bantuan asing yang begitu kuat seperti leluhur tua yang tak terukur, dia bahkan berhasil memindahkan kamar dagang umbra dan surgawi untuk menghalangi para sesepuh Akademi Spiritual Surga Utara. Untuk melakukan hal-hal seperti itu, mereka pasti perlu membayar harga yang cukup besar. Selama kita bisa menghapus Akademi Spiritual Surga Utaramu, berapapun harganya, Istana Naga Iblis kita akan membayar berapapun harganya. Jawab Black Demon Sovereign dengan senyum dingin. Ekspresi dingin membayang di atas tatapan Din Tai Chang. Sepertinya aku harus pergi habis-habisan hari ini. Semua orang, ini adalah perang antara Istana Naga Iblis kita dan Akademi Spiritual Northern. Aku harap tidak ada orang lain yang ikut campur dalam hal ini. Melihat sekelilingnya, penguasa naga hitam meraung dengan suara yang dalam. Wajah para tetua dari berbagai pengaruh lain sedikit berubah. Awalnya, mereka membayangkan bahwa Istana Naga Iblis mencari kematian mereka sendiri, karena Akademi Spiritual Surga Utara memiliki keberadaan seperti Naga Utara di belakang mereka. Namun, dari kelihatannya sekarang, Istana Naga Iblis telah menetas rencana ini sejak dulu sekali. Selama mereka berhasil mengepung dan membunuh Din Tai Chang hari ini, dengan ketenaran dan prestise dari leluhur tua yang tak terukur, akhir dari Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan membesarkan hati. Pada saat ini, bagaimana mereka berani mengambil tindakan? Yang terbaik adalah mereka mempertahankan posisi netral. Jika tidak, mereka mungkin mendapat banyak masalah, jika mereka memilih sisi yang salah. Formasi dan ayo bergerak. Dengan lambaian tangannya, 6.000 meter sinar cahaya menyebar dari Black Dragon Sovereign. Sejalan dengan payung raksasa, mereka langsung menyelimuti ke-6 orang dari Istana Naga Iblis dengan Din Tai Chang di dalamnya. Formasi pembunuhan sudah selesai. Perang yang mengguncang surga tidak bisa dihindari. Di dalam gunung spiritual ilahi, daerah yang semula didera oleh pertempuran kacau kini menjadi sangat sepi karena semua orang yang ada di dalamnya semua duduk, terus-menerus menyerap tetesan hujan emas yang berterbangan dari langit. Saat ini di dalam diri mereka ada kekuatan baptisan yang sangat misterius. Ketika itu melewati 9 langkah surgawi, kekuatan baptisan menjadi tipis dan menipis. Namun, tidak ada satu orang pun yang telah meninggalkan bagiannya,
Karena semua orang tahu bahwa jika mereka dapat menyerap sedikit lebih banyak dari itu, mereka mungkin mendapatkan sepotong kesempatan ekstra untuk hidup ketika mereka mencoba untuk melewati 3 bencana berdaulat di masa depan. Ini adalah sesuatu yang menyangkut kelangsungan hidup mereka, sesuatu yang mereka pasti tidak akan ceroboh atau ceroboh. Ketika semua orang menyerap kekuatan baptisan yang turun dari langit, beberapa tatapan iri melesat ke posisi di titik tertinggi dalam 9 langkah surgawi. Hadir di sana adalah sosok kurus seorang pemuda yang duduk diam di tanah, dengan cahaya keemasan cerah dan gemilang yang tampaknya ingin merendam seluruh tubuhnya menjadi kecemerlangannya. Kekuatan pembaptisan yang tak terbatas hadir di sana menyebabkan mata semua orang memerah karena iri hati. Namun demikian, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka semua tahu kesulitan dan tantangan dari perkelahian yang harus dijalani seseorang untuk mendapatkan posisi itu. Adapun mereka jelas tidak dapat melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, perasaan hormat hadir, bersama dengan kecemburuan yang mereka miliki untuk kaum muda, yang mampu berdiri di titik tertinggi dalam 9 langkah langit surgawi spiritual, di mana jumlah ahli sebanyak awan di langit. Para siswa yang diajarkan oleh Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar hebat. Benar-benar layak menjadi salah satu dari 5 akademi besar. Mu Chen diam-diam duduk di atas 9 langkah surgawi, memusatkan pikirannya dan menyingkirkan semua pengaruh eksternal. Tetesan hujan emas terus menutupi seluruh tubuhnya, sebelum kekuatan baptisan yang terus mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, cahaya keemasan sudah membanjiri mana-mana dalam tubuh Mu Chen. Bahkan ada sedikit sinar kecemerlangan yang memancar dari darah dan otot-ototnya. Perasaan yang tak terlukiskan nyaman dan menyegarkan melonjak dalam tubuh Mu Chen. Meskipun kekuatan baptisan tidak dapat membantu Mu Chen dengan peningkatan kekuatannya, dia bisa merasakan semacam perubahan ajaib yang terjadi di dalam tubuhnya. Perubahan ini tidak dapat dibenarkan. Namun, Mu Chen tahu bahwa ketika dia mencoba 3 bencana berdaulat di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan manfaat besar saat itu. Dalam tubuh emasnya yang bercahaya, serpihan cairan emas mulai meresap melalui darah, daging, dan meridiannya, sebelum mengalir tanpa henti ke aura seannya. Kondensasi di dalam telapak kecil jiwa ilahi yang hadir di sana, cahaya keemasan memancar keluar ketika cairan emas terus berkontraksi dan mengembun. Di bagian terdalam, kristal emas muncul dengan cepat mengembun dan terbentuk. Setelah terakumulasi sampai tingkat tertentu, sinar keemasan kecemerlangan yang memancar keluar dari kekuatan baptisan di dalam tubuh Mu Chen mulai secara bertahap menghilang. Semua cairan keemasan dengan cepat terkompresi bersama dengan sinar keemasan dari kecemerlangan, suara berdengung bergema saat mereka melakukannya. Saat cahaya emas berangsur-angsur pudar, kristal emas seukuran ibu jari muncul di telapak jiwa ilahi. Baptism Crystal. Setelah merasakan ini, kebahagiaan dan kegembiraan meletus dalam pikiran Mu Chen. Selama dia memiliki kristal yang terkondensasi dari kekuatan pembaptisan, dia akan menyelesaikan pembaptisan rohani ilahi ini dengan sempurna. Dengan pikiran, jiwa ilahi Mu Chen membuka mulutnya. Dengan mengisap lembut, itu menyerap kristal baptisan ke dalam tubuhnya, menyebabkannya mengubah sinar cahaya keemasan saat memasuki tenggorokan jiwa ilahi. Setelah melayang di posisi jantungnya, sinar kecemerlangan yang lembut mulai perlahan bergabung dengan jiwa ilahi, meningkatkan tingkat kondensasi di dalamnya. Sukses! Pada 9 langkah surgawi, Mu Chen membuka matanya, cahaya keemasan meletus dari murid hitamnya. Saat cahaya keemasan perlahan menghilang, dia menarik napas lega. Meskipun tidak ada banyak peningkatan dalam kekuatannya, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi jauh lebih ringan dan kenyal, seolah-olah dia telah mengalami serangkaian pemarah dan pemurnian. Mengangkat kepalanya, Mu Chen memandang ke arah langit, yang besar dan curah hujan emas yang tak terbatas masih jatuh. Jelas ada lebih banyak waktu sampai akhir pembaptisan. Terus menatap adegan ini, Mu Chen tidak berhenti dengan kultivasinya. Dengan pikiran, kekuatan isap meletus sekali lagi. Mengondensasi kristal pembaptisan, berarti ia telah menyelesaikan pembaptisannya. Dari kelihatannya, dia jelas punya waktu untuk menyingkat kristal kedua. Tentu, ini dilakukan demi Luo Li. Meskipun dia tahu tentang latar belakang klan Luo Li, klan Dewa Luo, peluangnya untuk melintasi 3 bencana berdaulat akan jauh melebihi orang biasa, jadi demi kepentingannya yang terbaik baginya untuk mendapatkan bagian keselamatan yang lain. Datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah memberikan pelatihan pahit klan Dewa Luo untuk diam-diam menemani sisinya.
Meskipun ini adalah sesuatu yang telah dia lakukan dengan rela, Mu Chen tidak bisa sepenuh hati untuk tidak melakukan apa-apa tentang itu. Dia tahu tentang betapa berat tanggung jawabnya di pundaknya. Jika dia bisa mengurangi tanggung jawabnya hanya dengan sedikit, dia akan habis-habisan untuk melakukannya. Saat ini dia masih terlalu lemah. Menghadapi klan Dewa Luo, yang merupakan eksistensi raksasa, bahkan lebih besar dari Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk Luo Li. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Luo Li dengan tanggung jawabnya. Namun, dia juga percaya bahwa akan ada hari di mana dia akan memiliki kekuatan untuk berdiri tepat di depan Luo Li, membantunya memblokir setiap badai dan hujan yang menuju ke arahnya. Air hujan emas yang menghapus langit mengembun sekali lagi ke arah Mu Chen. Sinar keemasan kecemerlangan mulai menyatu dan mengembun di telapak tangannya. Melihat tindakan yang datang dari Mu Chen, para ahli itu hanya bisa menghela nafas dengan sedih. Dia benar-benar tidak takut tenggelam terlalu banyak. Semuanya ada di bawah, hanya bisa menikmati kekuatan pembaptisan dalam jumlah terbatas. Namun, Mu Chen sudah dalam proses kondensasi kristal baptisan kedua. Ini benar-benar membuat orang membuka mata lebar-lebar ketika mereka menatapnya, namun, setelah semua desahan pahit, tidak ada orang yang merasa marah atau marah. Tidak ada yang namanya persamaan absolut di dunia ini. Setelah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berdiri di posisi tertinggi dari 9 langkah surgawi, ini menunjukkan bahwa ia memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menikmati kekuatan pembaptisan yang paling banyak. Selama dia memiliki kekuatan, tidak akan ada orang yang akan mengeluh, bahkan jika dia melahap semua itu untuk dirinya sendiri. Hujan emas di wilayah ini terus turun dengan kecepatan konstan. Ini berlanjut sekitar setengah jam atau lebih, sebelum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Ketika para ahli mulai membuka mata mereka secara berurutan, perasaan penyesalan dan belas kasihan muncul dalam pandangan mereka. Mereka jelas tidak dapat menyelesaikan pembaptisan mereka karena mereka hanya dapat menyerap sebanyak mungkin kekuatan pembaptisan yang tersedia untuk mereka serap, sebelum mempersiapkan 3 bencana berdaulat mereka. Pada saat ini, Xia Yuran, Si Qinghai dan Su Buxiu juga telah membuka mata mereka, dengan perasaan bahagia dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Jelas, mereka telah berhasil menyingkat kristal pembaptisan mereka, menyelesaikan pembaptisan rohani ilahi ini dalam keadaan yang paling sempurna. Pada langkah tertinggi kedua, wajah Liu Ying, Dong Yuan dan Zhou Xuan tampak agak jelek. Meskipun tubuh mereka samar-samar terpancar dengan cahaya keemasan, mereka masih memiliki jarak yang harus ditempuh sebelum menyelesaikan pembaptisan mereka. Meskipun begitu, pembaptisan spiritual ilahi akan segera berakhir, sesuatu yang mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Satu-satunya hal yang bisa mereka salahkan adalah memilih Mo Xingtian di awal. Sampah itu, perut ketiga lelaki itu dipenuhi dengan amarah ketika mereka saling memandang. Namun demikian, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengirim serangan kutukan yang kejam terhadap Mo Xingtian. Karena orang itu telah sepenuhnya dihancurkan oleh Mu Chen, tidak ada lagi masalah yang bisa terjadi dari itu. Di seberang cakrawala, bagian terakhir dari kekuatan baptisan diserap ke telapak tangan Mu Chen. Cahaya keemasan meletus dari sana, mengembun bersama sebelum kristal pembaptisan mulai terbentuk. Gemuruh. Saat kristal emas muncul, suara berturut-turut dari orang-orang yang menelan ludah mereka terdengar ketika banyak orang mengangkat kepala ketika mereka menatap Mu Chen. Melihat dirinya sedang menatap dengan tatapan seperti serigala, Mu Chen buru-buru menyimpan kristal pembaptisan di tangannya. Yang ini untuk hidupku. Jangan terlalu berharap. Haha, selamat. Senyum berseri-seri di wajah Xia Yuran saat dia memberi selamat kepada Mu Chen, dengan tidak ada sedikit pun kecemburuan atau kecemburuan hadir. Dia sudah menyelesaikan pembaptisannya. Karena itu, kristal pembaptisan sama sekali tidak berguna baginya. Terima kasih banyak untuk ini, Broter Mu Chen. Si Qinghai dan Su Buxiu menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen saat mereka mengucapkan kata-kata yang penuh dengan rasa terima kasih dan emosi. Keduanya tahu bahwa itu semua karena Mu Chen bahwa mereka berhasil menyelesaikan baptisan mereka. Dengan tersenyum, Mu Chen menegur kata-kata mereka dengan lambaian tangannya. Namun, tepat ketika dia akan membalas mereka, sinar cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit. Saat cahaya keemasan menyatu, ruang di sekitarnya mulai melengkung dan mendistorsi dengan cepat, sebelum berubah menjadi pusaran air spasial. Ini adalah jalur untuk meninggalkan gunung spiritual ilahi. Jelas,
Pada akhir kekuatan pembaptisan, gunung spiritual ilahi akan menutup sekali lagi. Memukul bibirnya, Mu Chen menembak ke arah gumpalan cahaya raksasa yang melayang di langit. Hadir di dalam, mungkin ada rahasia terbesar dari gunung spiritual ilahi ini. Namun, sangat disayangkan bahwa dia benar-benar tidak dapat melakukan investigasi dengan tingkat kekuatannya saat ini. Mungkin, di masa depan, ketika dia menjadi salah satu ahli tingkat puncak di dunia 1000 besar, dia mungkin bisa melakukan penyelidikan saat itu. Ayo pergi. Petik 2. Mengirim senyum ke arah Xia Yuran dan yang lainnya, Mu Chen memimpin, menembak ke arah pusaran air spasial. Di bawahnya, banyak orang mengambil langit, bersiap-siap meninggalkan tempat ini. Bang! Namun, saat mereka mendekati pusaran air spasial, energi spiritual yang sangat merajalela tiba-tiba menyembur keluar darinya dengan cara tirani. Menyapu keluar, itu langsung mengirim orang yang tak terhitung jumlahnya ke keadaan menyedihkan, dengan beberapa orang yang tidak beruntung dilemparkan ribuan kaki jauhnya. Dalam sekejap, wajah mereka menjadi pucat pasi, jelas menderita luka berat sebagai akibat dari dampak ini. Bereaksi sangat cepat, Mu Chen dan yang lainnya menghindari gelombang kejut terkuat. Namun demikian, semua wajah mereka dipenuhi dengan kejutan karena ketidakpastian dan keraguan berfluktuasi di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Bisikan yang tak terhitung meletus ketika wajah semua orang dipenuhi dengan kejutan dan kebingungan. Tampaknya ada ahli tingkat sovereign berjuang di luar gunung spiritual ilahi. Perubahan samar muncul di wajah Xia Yuran saat dia berseru kaget. Fluktuasi tirani yang memancar dari pusaran spasial benar-benar cocok dengan yang hanya bisa diciptakan oleh para ahli tingkat sovereign. Ahli tingkat berdaulat saling berpegangan tangan. Dengan melongo, wajah Mu Chen berkerut ketika perasaan tidak nyaman dan khawatir meletus di dalam hatinya. Tidak ada banyak ahli tingkat sovereign di benua surga utara, yang mengakibatkan mereka semua memiliki efek membatasi yang besar pada satu sama lain. Oleh karena itu, ini menghasilkan situasi saat ini di mana tidak satupun dari mereka akan memulai perang besar-besaran satu sama lain. Jika perang meletus di luar gunung spiritual ilahi, kemungkinan tertinggi akan berada di antara dua pengaruh tingkat puncak, yang kemungkinan besar akan berada di antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis. Selanjutnya, ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja membunuh Mo Xingtian sebelumnya. Ekspresi rumit melintas di wajah Mu Chen. Dengan gerakan tubuhnya, Mu Chen menembak cepat ke arah pusaran spasial. Saat kepalanya memasuki pusaran air, wajahnya berubah gelap saat dia mengepalkan giginya. Yang terbaik adalah pertarungan ini tidak melibatkan Luoli. Jika tidak, aku tidak peduli apakah kamu dari Istana Naga Iblis atau tidak. Aku akan memastikan setiap orang dari kamu akan pergi dan menemani Mo Xingtian. Bang! Energi spiritual tanpa batas tersapu keluar dari dunia ketika sinar cahaya sepanjang 6.000 meter lebih memancar keluar. Ketika energi spiritual yang menghapus langit mulai mengembun, mereka berubah menjadi tungku merah-merah. Di dalam tungku, 6 naga raksasa dengan panjang yang berbeda meraung dan melolong ketika mereka menari-nari. Detik berikutnya, suhu menakutkan mulai memancar dari dalam tungku. Panas ke tingkat yang bahkan ruang tidak dapat bertahan, dengan tanda-tanda kehancuran secara bertahap mulai muncul. Saat Din Tai Chang duduk di dalam tungku, bayangan energi spiritual yang bersinar setinggi ribuan meter menyelimutinya. Itu adalah tubuh surgawinya. Namun, pada saat ini, ia terus tumbuh di bawah suhu yang mengerikan di sekitarnya, dengan tanda-tanda samar dari lengkungan dan distorsi muncul di tubuh raksasa. Haha, Tai Chang. Bagaimana menurutmu tentang tungku pembakaran 6 naga surga yang telah dipersiapkan oleh Istana Naga Iblismu untukmu? Aku benar-benar ingin melihat dengan tepat berapa lama kau bisa bertahan di sana. The Black Dragon Sovereign tertawa terbahak-bahak ke langit ketika dia melayang-layang di luar tungku merah-merah raksasa, tawanya meluap-luap. Dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini, Din Tai Chang telah jatuh sepenuhnya ke tangannya. Setelah semua, itu adalah sovereign kelas 5 terhadap 5 sovereign kelas pertama. Dalam pertarungan seperti itu, 5 yang terakhir memiliki keuntungan luar biasa. Karena itu, bahkan jika dia adalah penguasa kelas 5, Din Tai Chang tidak dapat membebaskan diri dari genggaman penguasa naga hitam dan 5 lainnya. Mendengar tawa menderu yang datang dari Black Dragon Sovereign, kilau dingin melintas di mata Din Tai Chang. Meskipun begitu, dia tidak membuat gerakan irasional, terus fokus pada menjaga tubuh surgawinya untuk melindungi tubuhnya.
Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus bertahan. Selama naga Laut Utara bisa menangani lawannya, Din Tai Chang akan bisa diselamatkan. Demi membunuhnya, penguasa naga hitam dan yang lainnya dari Istana Naga Iblis telah memberikan semuanya. Namun, sementara mereka telah menggunakan semua tenaga yang tersedia untuk menahan benteng di sini, dua penatua duduk surgawi lainnya dari Akademi Spiritual Surga Utara-Utara saat ini bergegas ke lokasi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberikan semua untuk bertahan di bawah pengepungan oleh penguasa naga hitam dan 5 lainnya dari Istana Iblis Naga. Banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya puluhan kilometer di daerah sekitarnya melayang-layang di udara ketika ekspresi di wajah berbagai tetua hadir berfluktuasi di hadapan pertukaran menakutkan yang terjadi di depan mereka di jarak yang jauh. Melihat dari sudut mata mereka melihat dua orang saling berkonfrontasi. Mereka berdua adalah Presiden Kamar Dagang Umbra, Liu An dan Akademi Spiritual Surga Utara Lingxi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Kamar Dagang Umbra akan benar-benar memberikan bantuan kepada Istana Naga Iblis. Sepertinya mereka sudah lama bersetubuh. Mata beberapa tembakan besar berfluktuasi ketika mereka mengamati pertukaran pukulan. Ada fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar keluar dari dalam kota spiritual ilahi. Dua tetua surgawi duduk dari Akademi Spiritual Surga Utara mungkin telah terhalang. Kemungkinan besar, orang yang menghalangi mereka adalah Presiden Kamar Dagang Surgawi Yuan. Petik 2. Mungkinkah Umbra dan Kamar Dagang Surgawi Yuan bersekutu dengan Istana Naga Iblis? Itu tidak tampak seperti itu. Meskipun Liu An menghalangi Lingxi, dia pada dasarnya tidak berani melancarkan serangan pembunuhan. Jelas, ada beberapa ketakutan dalam dirinya. Mungkin, Istana Naga Iblis mungkin telah memberi mereka beberapa kompensasi yang sulit untuk melawan, yang membuat mereka setuju untuk mengambil beberapa tindakan. Meskipun begitu, tindakan mereka terbatas. Bahkan jika Istana Naga Iblis dikalahkan, ini akan memungkinkan mereka untuk memiliki penyangga alasan. Petik 2. Mengambang di langit, sebuah ekspresi serius tergantung di wajah Presiden Kamar Dagang 9 Musim Panas, Xia Tianyan, ketika dia mengamati perkelahian yang menghancurkan bumi yang terjadi di wilayah itu, ketika sinar kecemerlangan terus berkilau di matanya. Seperti Kamar Dagang 9 Musim Panasnya, Kamar Dagang Umbra dan Surgawi Yuan adalah bagian dari 3 kamar dagang besar di benua surga utara, dengan masing-masing menjaga satu sama lain tetap terkendali. Namun, orang-orang itu secara tak terduga bersekutu dengan Istana Naga Iblis. Baginya, ini sama sekali bukan kabar baik. Namun, jika Istana Naga Iblis diizinkan untuk menyingkirkan Akademi Spiritual Surga Utara hari ini, mereka mungkin menjadi tuan dari benua surga utara sekali lagi. Pada saat itu, pengaruh-pengaruh puncak itu di benua surga utara yang tidak berada di pihak mereka tidak akan lagi bisa sebebas itu lagi. Namun, meskipun mengetahui hal ini, Xia Tianyan tidak berani membantu Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah merencanakan begitu lama, Istana Naga Iblis bahkan mengundang sosok sebesar leluhur tua yang tak terukur. Sebelum pertarungan yang terakhir dengan Naga Laut Utara berakhir, mereka masih akan memilih untuk berpihak pada Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, jika kebetulan leluhur tua yang tak terukur menang, mereka mungkin akan mengalami pertumpahan darah menunggu mereka. Saat kerutan di dahi Xia Tianyan semakin berkerut, sebuah suara lembut terdengar di sampingnya. Haha, Presiden Xia, masalahnya di depan kita. Memalingkan kepalanya untuk melihatnya, Xia Tianyan memperhatikan bahwa orang yang berbicara adalah Master Istana dari Western Extreme Palace, Western Extreme Sovereign. Pada saat ini, senyum tipis menggantung di wajahnya, sementara sinar kecemerlangan juga bersinar di matanya. Apakah ada sesuatu yang kamu rencanakan untuk dilakukan, Ketua Istana dari Western Extreme Palace? Jika kamu memilih sisi yang salah untuk berdiri, itu mungkin menimbulkan bencana untuk dirimu sendiri. Dengan desahan lembut, Master Istana Ekstrim Barat menjawab, jika kita harus memilih antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Iblis Naga, secara alami aku akan memilih yang pertama, karena akan lebih baik bagi kita. Naga Iblis ambisi Palace terlalu besar. Aku takut ketika mereka memerintah Akademi Spiritual Surga Utara, kita akan menderita konsekuensinya. Petik 2. Apa yang diinginkan Master Ekstrim Istana Barat adalah untuk membantu Akademi Spiritual Surga Utara. Tanya Presiden Xia. Master Istana Ekstrim Barat memberikan senyum tak berdaya, dengan hadirnya pergulatan dan keraguan di dalam pandangannya.
Meskipun dia condong ke arah Akademi Spiritual Surga Utara, dengan situasi saat ini tidak diketahui, itu bukan saatnya baginya untuk memutuskan sisi mana untuk berdiri. Apa maksudmu, Presiden Xia? Mendengar pertanyaan itu, mata Xia Tianyan sedikit menyipit sebelum perlahan menjawab, jangan terburu-buru. Situasinya sekarang menemui jalan buntu. Tidak bijak untuk mengambil tindakan secara sembrono. Jika saatnya tiba ketika Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar tidak dapat bertahan, kita dapat memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Selanjutnya, pada saat kritis itu, jika kita mengambil tindakan dan meredakan kesulitan, kita mungkin dapat membentuk hubungan yang lebih besar dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Haha, Presiden Xia benar-benar layak menjadi penanggung jawab Kamar Dagang 9 musim panas. Kamu masih bisa menimbang pro dan kontra pada saat ini, jawab Master Istana Ekstrim Barat sambil tersenyum. Ini bukan permainan anak-anak. Seluruh yayasan kita berada di benua surga utara. Kita harus mempertimbangkannya lebih dalam. Penghargaan kerja keras bertahun-tahun akan mengalir turun dari generasi ke generasi, gumam Xia Tianyan sambil menggelengkan kepalanya. Melihat ke arah tungku merah-merah yang melayang di tengah langit, perasaan takut dan ketakutan yang mendalam melintas di kedalaman matanya. Mendengar kata-kata itu, Master Istana Ekstrim Barat menganggukkan kepalanya sebelum berbicara dengan lembut. Aku harap Din Tai Chang bisa bertahan sedikit lebih lama. Yang terbaik adalah menunggu Naga Laut Utara datang ke sini. Dengan begitu, skema Istana Naga Iblis akan gagal. Ketika dua orang melanjutkan pembicaraan mereka, ruang di sekitar langit yang jauh mulai dengan keras melengkung dan membelok, berubah menjadi lorong spasial. Pada saat berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam seperti segerombolan belalang. Tepat ketika orang-orang itu bergegas keluar dari pusaran air spasial, mereka segera melihat tungku merah-merah setinggi ribuan meter yang melayang-layang di tengah langit, menyebabkan masing-masing dari mereka menjadi tercengang. Mu Chen juga kaget saat mengambil adegan sebelum dia. Detik berikutnya, wajahnya dengan sengit berkerut saat dia melihat Din Tai Chang terjebak di dalam tungku merah-merah, serta Sovereign Naga Hitam yang ada di luar. Memang, Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara kita. Syok mengisi hati Mu Chen. Bukankah orang-orang itu terlalu berani? Penampilan pusaran air spasial segera menarik perhatian banyak ahli yang hadir di luar gunung spiritual ilahi. Di luar tungku merah-merah, tatapan dingin dari Sovereign Naga Hitam menyapu Mu Chen. Detik berikutnya, niat membunuh dingin di dalam mata itu tampaknya telah berubah besar, menyebabkan Mu Chen merasakan dingin yang menyapu seluruh tubuhnya. Naga kuning, pergi dan tangkap bocah itu, dan ambil kembali pilar iblis Meru besar. Pening kepalanya, penguasa naga hitam berbicara dengan gelap menuju penguasa lain dari Istana Naga Iblis. Baik, petik 2. Mendengar perintah itu, pria berjubah kuning itu menganggukkan kepalanya, sebelum berbalik dan pergi. Sampai sekarang, tungku sudah distabilkan. Meskipun mereka sekarang tidak memiliki Sovereign, yang akan menghasilkan perpanjangan durasi yang mereka butuhkan untuk membunuh Din Tai Chang, seharusnya tidak ada keadaan yang tidak terduga yang akan muncul. Membalikkan tubuhnya, Yellow Dragon Sovereign menembak melintasi langit, menuju ke arah tempat Mu Chen berada. Tekanan kedaulatan terpancar keluar, menyebabkan wajah orang-orang yang keluar dari gunung spiritual ilahi berubah. Mereka tersebar, melarikan diri ke segala arah, karena mereka semua secara alami bisa melihat bahwa penguasa naga kuning bergegas langsung menuju Mu Chen. Perubahan samar muncul di wajah Xia Yuran yang dicintai saat dia buru-buru berteriak, lari cepat, Mu Chen. Meskipun mereka telah melihat betapa kuatnya Mu Chen saat mereka berada di gunung spiritual ilahi, bahkan Mo Xingtian akan seperti bayi di hadapan penguasa asli, benar-benar tidak dapat melakukan perlawanan. Terengah-engah tangannya erat, tatapan Mu Chen langsung menjadi gelap. Namun, meskipun begitu, dia tidak berbalik dan melarikan diri, tahu bahwa itu sama sekali tidak berguna. Menghadapi Sovereign asli, berbalik dan melarikan diri hanya akan mengakibatkan dia terbunuh oleh satu tamparan dari yang terakhir. Kamu benar-benar memiliki keberanian. Aku benar-benar berpikir bahwa kamu akan berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Menghentikan beberapa ratus meter dari Mu Chen, Yellow Dragon Sovereign berbicara dengan nada acuh tak acuh ketika mata kuningnya menatap dengan apatis, mata ke arah mantan. Serahkan pilar iblis Meru besar, dan aku akan memberimu kematian yang cepat dan tidak menyakitkan, kata penguasa naga kuning saat dia mengulurkan telapak tangannya.
Ketat menatap Yellow Dragon Sovereign, senyum muncul di wajah Mu Chen saat ia mengungkapkan giginya yang putih pucat. Dalam mimpimu, mendengar jawaban Mu Chen, tidak ada fluktuasi tunggal muncul di wajah-wajah penguasa naga kuning, muncul seolah-olah dia telah memprediksi jawaban itu. Oleh karena itu, sambil menganggukkan kepalanya, dia menjawab, "Kalau begitu, aku hanya harus mengambil tindakan secara pribadi. Aku harap kamu dapat menahan rasa sakit seperti itu, karena orang-orang yang telah mendarat di tangan aku akan merasakan bahwa bahkan kematian adalah sesuatu yang mereka dapat lakukan, akan berharap." Petik 2. Saat suaranya terdengar, energi spiritual yang luas dan tak terbatas melesat keluar dari seluruh tubuhnya dan tekanan Sovereign menekan Xia Yuran dan yang lainnya, menyebabkan mereka tidak dapat mengatur napas. Mengambil langkah maju, Yellow Dragon Sovereign mengulurkan tangannya. Suara mendesing. Namun, pada saat dia mengambil tindakan, suara mendesis tiba-tiba terdengar saat arus pedang aura melintas di cakrawala. Berubah menjadi segudang pedang, mereka menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat mereka menyelimuti penguasa naga kuning. Agak sepele, bahkan tidak memalingkan kepalanya, Yellow Dragon Sovereign melambaikan lengan bajunya, mengirim energi spiritual menembak ribuan meter ke langit. Memukul lurus melawan arus Sword Aura, itu benar-benar menghancurkan yang terakhir. Desir, sosok yang bersinar melintas, akhirnya turun di samping Mu Chen. Itu adalah Luo Li. Pada saat ini, ekspresi dingin hadir di wajahnya yang dicintai saat dia menatap ke Yellow Dragon Sovereign, sementara tangannya yang seperti batu giok menggenggam Luo Shen Sword erat-erat. Noda darah merah gelap mengalir ke bawah pada tubuh pedang, menyebabkan pedang tampak sedikit merah. Kalian berdua, dengan sedikit menggerakkan kepalanya, Yellow Dragon Sovereign mengirim senyum, yang tampak dingin dan acuh tak acuh. Sampai kematian memisahkan kita, baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu.